Nah, bagaimana sih Pak kiat-kiat supaya mereka itu bisa tertarik gitu kan dan berani untuk bertani gitu? Iya, justru itu yang jadi pekerjaan PR buat petugas pertanian ya. Iya. Mengenai anak muda yang disebutnya petani milenial. Jadi karena dari zaman ke zaman itu kehidupannya itu berbeda. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama kami, bersama podcast Rochling. Dan pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Mantri Encon ataupun Pak Mantri Ading. Terima kasih Pak Mantri. Sama-sama. Oke, terima kasih sudah datang di podcast Rochling, dan spesial pada malam hari ini kami sudah sediakan tempat khusus untuk beliau. Kita akan coba ngobrol-ngobrol Pak. Boleh. Oke, mohon maaf Pak mengganggu waktunya dikarenakan podcast Rochling ini kan dilaksanakan setiap malam. Jadi meskipun malam, Bapak alhamdulillah sekarang sudah bersedia gitu kan untuk datang di podcast Rochling. Oke, pemirsa ataupun penonton di rumah, jadi pada malam hari ini saya akan coba mengulik apa yang ada di dalam Pak Mantri ini sendiri, dikarenakan Pak Mantri ini sudah familiar dan memang sudah terkenal, dan notabene beliau ini adalah salah satu aktivis pertanian di masyarakat. Oke Pak, saya tertarik dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kita sambil ngobrol saja, kita santai sambil mengopi juga ya, Pak. Ya. Nah Pak, mengapa Bapak terjun di dalam dunia pertanian? Pasti itu kan dulu ada latar belakangnya untuk sekolahnya. Mungkin sekolahnya di mana Pak itu awalnya? Ya, terima kasih ya kepada kepada De Ganjar. Memang saya dulu, mengapa saya aktif di dalam bidang pertanian? Karena sudah cita-cita dari kecil ya. Bahkan saya sekolah dulu di SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Masuk tahun 86 SPMA. Kemudian di dalam sekolah itu saya tentu saja belajar berbagai pertanian. Dulu kan jurusannya masih polipalen gitu ya. Jadi masih di satu bidangkan. Ada perkebunan, ada tanaman pangan, ada kehutanan gitu. Jadi di SPMA itu ya. SPMA dulu itu. Kalau sekarang kan sudah di bidang-bidangnya sudah ini terpisah gitu. Ya, sudah terpisah gitu kan sekolah di SPMA. Disebutnya dulu polipalen masih bersatu. Tentu saja waktu sekolah belajar dalam bidang pertanian, baik perkebunan, tanaman pangan ataupun perikanan. Ya. Kenapa saya dulu masuk SPMA? Sekolah di SPMA gitu kan? Karena terus terang saya tertarik gitu di Ganjar dulu ya. Banyak penyuluh PPL dari kampung kita yang bekerja gitu. Yang bekerja di luar Jawa gitu ya. Ya memang saya tertarik. Sebenarnya orang tua tidak mengizinkan saya masuk pertanian. Dulu mah orang tua kan masuknya diharapkan anaknya SPG gitu. Ya, SPG guru. Ya, jadi guru. Tapi berhubung saya keinginan pertanian, ya saya masuk bidang pertanian. Dan keluar tahun saya masuk tahun 83. 83 dulu. Keluar tahun 86. Ya. Sudah itu saya lumayanlah banyak nganggur gitu, lama menganggur. Tapi pada tahun 2007 kebetulan ada program perekrutan pegawai pertanian. Masuknya tenaga honorer. Nah, yang disebutnya kalau di pertanian itu THL, tenaga harian lepas ya. Tenaga harian lepas. Kemudian saya diangkat tahun 2007. Oh, 2007. Jadi agak lama juga gitu kan ya Pak, jenjang karirnya dari keluar dari SPMA. Malah sebelum itu saya
mencoba berbagai bidang dalam usaha. Lama-lama saya menjadi supir lah, driver itu Pak. Wah, luar biasa gitu. Oke Pak, nah untuk basic di SPMA sendiri, nah apa saja sih Pak yang Bapak bisa share gitu ke teman-teman yang coba yang dihasilkan dari sekolah SPMA teh kumaha gitu kan, bisa seperti apa gitu kan basicnya itu yang dihasilkan. Ya, kebetulan waktu itu memang yang dianjurkan itu kan kita ya bekerja dalam bidang pertanian. Ya. Kebetulan waktu itu tahun 2000 ya tahun 2000-an lah. Ya, tahun 2000-an. Saya pernah bekerja di Lampung. Ya, betul. Di Lampung kebetulan ada kakak saya yang jualan di sana, saya ikut sana. Kebetulan saya ada di situ, ada perekrutan pegawai di perkebunan. Tapi saya sudah nggak lama gitu, nggak lama, cuma 3 bulan lah. Perkebunan tebu itu di perkebunan tebu. Nah kebetulan memang kalau anjuran itu nanti dalam program gitu ya. Nah kebetulan saya pada tahun 2007 itu masuk tenaga harian lepas, jadi tenaga honorer. Ya, saya ditempatkan di BPP Pagar Ageng gitu. Oh, jadi sekarang tempat Bapak menjadi penyuluh pertanian itu di BPP Pagar Ageng. Di DPP Pagar Ageng. Apakah di Kecamatan Pagar Ageng itu sendiri gitu kan Pak, mungkin ada role model desa ataupun kampung yang jadi lokasi binaan Bapak itu? Ya. Apakah ada? Ya, memang ada. Jadi setiap petugas itu dibagi perbinaan wilayah desa. Oh ya. Kebetulan saya tahun 2007 sampai 2018 saya binaan desa Tanjung Kerta. Oh, di Tanjung Kerta. Kemudian 2019 saya di rolling, jadi saya pegang desa Guranteng. Oh, jadi sekarang di Guranteng, Pak. Nah, di Guranteng itu sendiri itu kan binaan Bapak. Nah, untuk pertaniannya sekarang menghasilkan ataupun lagi membuat program apa sih Pak di Guranteng? Kebetulan di Guranteng itu kan basicnya peternakan sapi perah. Oh iya. Yang dominannya itu sapi perah. Kemudian disusul oleh perkebunan ya, seperti tanaman jagung, dan kopi dan lain-lain gitu. Ya. Kalau taman pangan seperti sawah, rasanya Guranteng agak kurang wilayahnya. Kurang banyak tanah darat gitu. Ya, jadi memang dari lokasinya juga kan Guranteng sedikit agak gunung ya Pak ya. Ya. Beda dengan lokasi yang lain seperti Pagar Ageng, Tanjung Kerta. Oke. Nah Pak, di dalam dunia pertanian ini sendiri gitu kan Pak, kan ada tidak semacam hibah bibit ataupun pupuk yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu sendiri gitu kan? Oh, tentu saja, ini pertanyaan yang bagus ya. Supaya diketahui oleh masyarakat bahwa program-program yang ada di pertanian itu jelas itu ada bantuannya selain kita membina kelompok tani. Adapun bantuannya seperti ya benih padi itu ya, benih, terus bibit-bibitan untuk perkebunan, untuk ternak, ikan dan lain sebagainya. Tapi dikatakan bukan hibah, Dek. Gitu ya. Oh, jadi ya, bantuan. Tapi bantuan nggak perlu dikembalikan gitu. Cuman tujuannya supaya masyarakat itu berkembang. Ya, betul. Dan kalau sudah diberi bantuan itu bertaninya yang diharapkan itu terus menerus. Terus konsisten gitu ya Pak ya. Tapi jangan mengharapkan ada bantuan lagi. Memang seharusnya demikian ya. Jadi kalau sudah ada bantuan ya diharapkan kelompok tani itu, masyarakat itu terus mandiri. Ya, mandiri. Jadi tidak ketergantungan gitu. Nah, tapi Pak, kalau lihat fenomena sekarang itu kan di masyarakat ya, kalau sudah dibantu merasa terbantu, dihabiskan, kadang-kadang udah habis modalnya lalu minta lagi. Nah, itu gimana itu Pak? Ya, itu sudah menjadi tradisi kebiasaan yang ya dikatakan jelek, enggak sih, negatif lah ya Pak ya. Ya, kan realita di masyarakat kan begitu. Ya. Jadi kalau sudah ada bantuan itu maunya dibantu lagi. Gitu itu kan. Memang tren masyarakat sekarang ini
memang begitu. Ya. Baik dalam bidang pertanian, perekonomian, segala macam Semuanya memang gitu. begitu. Semuanya seperti Iya. itu. Ya, tapi yang mudah-mudahan lah ke depan mungkin Iya. bisalah jadi si masyarakatnya pada saat dibantu teh justru bisa membantu lagi masyarakat yang tidak menerima bantuan Ya, gitu kan ya, ya Pak. ya. Nah, seperti itu. Oke Pak. Nah, saya bergeser kepada mengenai pertanian itu sendiri Pak. Jadi saya selalu melihat bahwa masyarakat itu pada saat bertani gitu kan Pak, kan seperti contohnya menanam padi gitu kan Pak. Ya. Nah, menanam padi itu 1 tahun itu Pak, baiknya itu berapa kali panen sih Pak? Kan suka beda-beda ya. Tiap kampung ataupun tiap wilayah teh Ya. ada yang 1 tahun itu 3 kali, Ya. ada yang 4 kali gitu kan Pak. Bahkan ada yang 2 kali ya Pak ya. Ya. Nah, itu bagus yang mana gitu kan, efektif yang mana menurut pandangan Bapak sebagai orang dari pertanian tersebut? Bagus sekali ini pertanyaan host. Ya. Memang itu yang diharapkan oleh pemerintah, terutama oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Mengenai penanaman padi itu harus ada percepatan harusnya. Jadi minimal itu 3 kali, tapi tergantung kepada pengairan itu. Kalau sawahnya tak ada hujan, tidak ada pengairan, ya mau diapakan lagi? Ya. Pasti itu 2 kali. Tapi kalau daerah kita yang sudah pertaniannya non teknis, setengah teknis misalnya, itu rata-rata 3 kali panen. Rata-rata 3 kali. Tapi harus dipercepat, jangan terlalu lama membiarkan tanah sesudah panen. Karena program pemerintah itu ada percepatan panen. Ya. Gitu. Itu kan kembali lagi juga itu kan nantinya kesediaan pangan mungkin kan ya, kesediaan pangan nantinya di masyarakat yang terus-menerus. Nah, begini Pak, kalau lihat sekarang fenomena anak muda gitu kan ya Pak ya, mengenai dalam pertanian itu agak awam gitu Pak. Ya kan, saya lihat sendiri gitu kan, saya sebagai di Karang Taruna gitu kan Pak, kadang-kadang apabila ada program pertanian teh agak kurang minat si anak teh apabila saya informasikan itu. Nah, bagaimana sih Pak kiat-kiat supaya mereka itu bisa tertarik gitu kan dan berani untuk bertani gitu? Iya, justru itu yang jadi pekerjaan PR buat petugas pertanian ya. Mengenai anak muda yang disebutnya petani milenial. Jadi karena dari zaman ke zaman itu kehidupannya itu berbeda. Ya, betul. Kalau dulu kan waktu saya jadi masih pemuda gitu ya. Sekarang juga pemuda. Cuman udah 40-50 tahun ke atas. Tapi jiwanya masih muda malah. Kalau dulu itu kan pekerjaannya anak-anak itu habis sekolah itu kan paling tidak kita bisa nyabit rumput atau mencari kayu bakar. Betul. Gitu. Ya bisa membantu sedikit-sedikit lah nyangkul. Ya, ikut berternak juga gitu kan ya. Karena sekarang zamannya entah tahu zaman atau apa yang mempengaruhi anak-anak. Jadi sekarang anak-anak itu tidak mengenal sawah, tidak mengenal kebun. Betul. Jadi banyak bermain. Ya mendingan istilahnya lah. Jadi mending menjual sawah diberikan motor gitu. Jadi nggak mau gitu pertanian. Jadi yang jadi satu hambatan bagi pertanian itu ya generasi penerus itu. Ya, justru sekarang pemerintah program pemerintah sekarang terutama dari Departemen Pertanian ya. Sekarang ada program petani milenial. Nah, petani milenial menarik ini, Pak. Tujuannya untuk merekrut anak-anak muda supaya dia tertarik dalam bidang pertanian. Nah, betul. Malah mah sekarang ada pertanian yang disebut program YES ya. Nah, gimana itu program YES itu sendiri, Pak? Itu isinya yang melatih anak-anak muda dalam bidang pertanian supaya dia berminat kembali terjun ke dalam dunia pertanian. Karena kalau tidak ada penerus deh pertanian itu bagaimana masa depan bangsa ini? Ya betul, Pak. Kita mau makan apa? Kan kalau tidak ada yang meneruskan petani, siapa yang mau bekerja di sawah? Ya betul, siapa yang Pak. bekerja di kebun gitu. Makanya, tapi maaf deh ya, saya ke Karang Taruna itu cobalah dibuat sub gitu ya. Ya betul, Pak. Kelompok tani
kelompok tani taruna gitu lah. Oke. Taruna tani gitu Siap, siap, Pak. anak muda supaya digiatkan dalam bidang pertanian. Oke. Nah, nantinya bisa berkesinambungan begitu. Oke, siap. Mungkin itu masukan bagi Karang Taruna. Dan Pak, ini kan banyak organisasi gitu kan. Apakah bisa tidak Bapak masuk contohnya ataupun terbuka untuk organisasi-organisasi yang ada di kampung contohnya lah untuk mensosialisasikan mengenai pertanian dan pentingnya akan bertani itu kan bisa saja kan Pak, ataupun Bapak siap gitu kan untuk bisa saja, memang itu tugas kami ya. Sebenarnya tugas kami. Kalau ada yang mewadahi, itu ada kelompok di pemuda itu penyuluh itu siap mengayomi, melayani dan memberikan penyuluhan, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk merekrut anak muda yang supaya tertarik dalam bidang pertanian. Oke, jadi artinya Bapak siap terbuka lah kalau ada pun nanti ada ajakan gitu kan. Siap. Oke, jadi menarik sekali pemirsa. Jadi Pak Mantri siaplah mendorong anak muda untuk berkecimpung ataupun masuk ke dalam dunia pertanian. Nah, mengenai banyaknya organisasi ini itu kan banyak. Nah, di Cikoranji itu kan rata-rata organisasi saya lihat sangat awam, memang betul tadi kan untuk masalah pertanian. Jadi mereka fokus di dalam kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi gitu kan. Sedangkan pertanian agak sulit nih. Nah, terus gimana pandangan Pak Mantri mengenai adanya banyaknya grup-grup yang ada di Cikoranji sendiri? Pertanyaan yang susah dijawab nih. Jadi dilema nih. Menurut pribadinya, pribadi. Jadi banyak grup itu di satu sisi ada bagusnya dan ada negatifnya. Kenapa demikian? Karena kalau banyak grup di satu kampung gitu, jadi takutnya nanti sektor egoisme itu yang ditakutkan gitu. Tidak ada kebersamaan gitu. Betul. Tapi kalau seandainya lebih baiknya kalau di satu diikatkan oleh satu Karang Taruna, itu lebih baik sebenarnya deh. Sebenarnya lebih baik gitu. Jadi apabila diikatkan di Karang Taruna itu lebih bagus lah gitu. Lebih bagus gitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Wah, luar biasa sekali ini. Pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu khususnya di dalam bidang pertanian langsung dari suhunya. Wah, ini. Dan mungkin ini yang terakhir Pak. Yang terakhir kan di Cikoranji itu selalu pertanian itu notabene di sawah gitu kan yang bisa menghasilkan teh. Pak, apakah di Cikoranji bisa tidak selain dari padi itu sendiri gitu kan yang bisa dihasilkan, ataupun nantinya Bapak bisa memberikan contoh lah tuh melak anu itu akan lebih bisa menghasilkan daripada menghasilkan padi gitu kan, bisa itu juga. Nah, mungkin apa yang lebih baik gitu kan ditanam ataupun apa? Sebenarnya banyak peluang sebenarnya kalau mau gitu, kalau mau masyarakatnya gitu ya. Jadi bertani itu jangan hanya di sawah saja ya sebenarnya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan walaupun pekarangan juga bisa dimanfaatkan sebenarnya itu ya, untuk tanaman pekarangan itu. Kemudian di kebun Cikoranji khususnya umumnya di Tanjung Kerta cukup luas ya. Tanah daratnya, tanah kebunnya. Sebenarnya bisa dikembangkan untuk tanaman pangan juga bisa, seperti jagung itu kan. Singkong kan, kacang tanah itu bisa dikembangkan. Malah kalau dilihat dari segi ekonomi, daripada dibandingkan dengan tanaman kayu yang begitu memakan waktu lama. Betul. Jadi lebih baik itu menurut analisa, bukan analisa saya ya, analisa dari tenaga ahli gitu. Tenaga ahli pertanian. Jadi lebih baik menanam tanaman pangan aja seperti jagung itu. Kita kembalikanlah tanaman seperti orang tua dulu gitu kan. Di kita banyak tanaman jagung, tanaman singkong, kacang tanah itu jalar dan sebagainya. Itu ternyata lebih menguntungkan dibandingkan dengan
kita menanam kayu. Nah. Tapi maaf gitu, tapi saya tidak melarang menanam kayu. Iya, tidak melarang, tapi memang ada baiknya apabila harus memilih gitu ya Pak ya. Gitu. Lebih cenderung lebih ke situ ya Pak. Iya. Oke, menarik sekali pada malam hari ini. Nah, ini jadi bahan juga gitu kan, pemikiran bagi kita semua, dan memang Pak Mantri ini sebenarnya siap apabila beliau diajak untuk berdiskusi khususnya di bidang pertanian, umumnya untuk memajukan khususnya di lingkungan masyarakat Cikoranji, ya Pak ya. Siap, insya Allah. Nah, oke. Banyak ilmu pemirsa pada malam hari ini yang kita dapatkan dari beliau, dan mohon maaf dikarenakan waktunya sudah malam, berhubung sudah malam Pak. Sebenarnya masih banyak yang saya ingin tanyakan, tapi mohon maaf, mungkin berhubung waktu sudah malam juga, takutnya mengganggu beliau gitu kan pemirsa. Takut kesiangan sahur. Ya, takut kesiangan sahur berhubung ini kan bulan puasa ya Pak. Jadi mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada teman-teman, rekan-rekan semua yang mau memberikan saran ataupun mau nantinya ke depan mengajak diskusi mengenai pertanian, beliau Pak Mantri siap ya Pak. Siap. Oke, membantu untuk memajukan pertanian khususnya di Cikoranji. Oke, mungkin itu saja dari saya, dan jangan lupa teman-teman tetap like dan subrek untuk channel kami Podcast Rochling untuk kemajuan Podcast Rochling. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah hadir di Podcast Rochling. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.